tidak masuk. Itu. Jadi pasal 113 ayat 1 ini pidananya tidak masuk untuk Lesti. Unsur pidananya tidak terpenuhi. Nah, itu menurut saya. Kemudian yang kedua, ya, itu pasal 113 ayat 2. Setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F atau huruf H. Huruf C, huruf D, huruf F atau huruf A, ya, atau huruf A. Untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Kita lihat huruf C, huruf D, huruf F, huruf H, C, D, F, H. Nah, huruf C ini terkait dengan penerjemahan ciptaan. Kalau penerjemahan ciptaan itu diartikan berarti menerjemahkan suatu ciptaan. Ya, kita kasih contoh misalnya lagu Inggris, kemudian diterjemahkan, kemudian dikomersilkan. Cocok nggak tuh dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, yang dituduhkan kepada Lesti? Nggak cocok. Nah, kemudian huruf D, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan. Nah, kita ketahui nyanyi di panggung itu hanya menyanyikan Lesti, kemudian mengcover, ya, mengcover apakah tindakan merubah atau merubah aransemen, apakah merubah musik, ya. Nah, tentu ya kita tidak tahu, ya. Kalau hanya mengcover saja, ya, mengcover saja, maka menurut saya juga tidak masuk untuk huruf D. Nah, kemudian huruf F, pertunjukan ciptaan. Nah, pertunjukan ciptaan ini, ya, memang masih ada korelasinya, karena pertunjukan ciptaan itu dapat diartikan membawakan sebuah lagu dalam pertunjukan, menyanyikan sebuah lagu dalam pertunjukan. Ini masih ada korelasinya, ya. Tetapi jangan lupa, ketika Lesti menyanyikan lagu seseorang yang dinilai tanpa izin tadi di atas panggung, kita harus tahu apakah Lesti ini menyanyikan sendiri, ya, itu menyelenggarakan acara sendiri tanpa IO, tanpa produser, kemudian menerima uang tiket sendiri. Apakah seperti itu? Nah, kalau kejadian itu sudah lama, Lesti juga itu saya rasa masih lugu, ya, hanya seorang penyanyi. Tentu IO-nya bukan dia, tentu ada produsernya, ya, tentu ada IO-nya, tentu ada produsernya. Nah, berarti yang diduga melakukan pelanggaran hak ekonomi, jika, ya, pelanggarannya itu hak ekonominya adalah pertunjukan ciptaan, justru saya melihatnya yang diduga melakukan pelanggaran hak ekonomi adalah orang atau badan hukum yang menyelenggarakan acara, IO-nya atau produsernya. Karena Lesti nyanyi pasti dibayar. Jadi yang memanfaatkan hak ekonomi, ya, memanfaatkan ciptaan orang lain untuk komersial, ya, tanpa hak, itu menurut saya, ya, produsernya atau IO-nya. Lesti hanya diundang, hanya dibayar. Nah, jadi kalau menurut saya ini juga nggak masuk, kecuali, ya, pelapor ini memiliki bukti-bukti, ya, bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pengumpulan bukti-bukti, ternyata Lesti nyanyi itu dia acaranya sendiri, produsernya dia sendiri, IO-nya dia sendiri, yang menerima uang dia sendiri. Nah, boleh itu masuk. Tetapi kalau produsernya ada orang lain, kemudian IO-nya juga orang lain, kemudian yang mendapatkan uang dari tiket juga orang lain, bukan Lesti, ya, produser atau IO, ya. Nah, maka Lesti tidak bisa dikenakan pasal 113 ayat 1 huruf B. Itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, pasal 113 ayat 2, tidak bisa dikenakan pasal 113 ayat 2. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu selain pertunjukan ciptaan, ini ada komunikasi ciptaan. Nah, komunikasi ciptaan ini, ya,
Ini kalau kita terjemahkan bahwa komunikasi ciptaan itu semacam mengumumkan, ya, mempublikasikan, ya, berarti kalau dihubungkan dengan yang dituduhkan kepada Lesti adalah ada muncul di YouTube, ya, ada muncul di channel YouTube. Apakah Lesti bisa kena? Belum tentu. Kita lihat.